Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan diri kita. Kita mau datang pada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau hadirat Tuhan nyata atas hidup kita. Terlebih dalam ruangan gereja ini, biarlah Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, kasih-Nya, mujizat-Nya kepada kita semua yang benar-benar percaya dan dengan sepenuh hati menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya undang jemaat berdiri sama-sama. Kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami permuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah penguasa alam, Allah yang mengatasi langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh isinya. Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat kami hormati, sangat kami sanjung tinggi Bapa. Engkau Allah kami yang sangat kami tinggikan. Kuasa-Mu melebihi apapun juga Bapa. Pada saat ini Bapa, kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami Bapa. Dan terlebih daripada itu, kami dengan senang hati juga menerima berkat-berkat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, saya percaya Bapa, Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini Bapa dari awal sampai pada akhirnya nanti. Dan kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami merindukan Engkau Bapa. Dengan segala penuh kerinduan kami Bapa, kami mau menyembah Engkau Yesus. Glory, haleluya. Kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita tinggikan nama-Nya. Kita agungkan Dia. Pada hari ini kita mau tanggalkan segala beban-beban kita, segala masalah, segala apapun tugas persoalan kita Bapa. Kita mau tinggalkan. Kita saat ini Bapa mau fokus. Kami mau fokus untuk menyembah-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Yesus, kami sembahkan, kami tinggikan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, haleluya. Segala keangkuhanku, sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan
Sama-sama katakan dengan segenap hati dan dengan penuh kerinduan di hadapan. Oh benar Tuhan, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu. Amin, amin. Segala keangkuhan, sekali lagi sama-sama katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan pujikan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Kami datang kepadamu Tuhan, oh, di hadapan segala keangkuhanku hilang. Kita angkat tangan kita dan katakan, oh ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Oh ya Bapa, ku sembah ya Tuhan. Amin. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Saya mohon semuanya angkat kedua tangan saudara ke atas. Angkat kedua tangan saudara ke atas. Kita pandang Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Ku sembah Kau. Kita pujikan dengan segenap hati, dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Oh benar Tuhan, ku sembah Kau. Pujikan dengan segala kerendahan hati kita, serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Dalam hidupku, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah. Ya Tuhan, ku
Kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami roh sukacita-Mu atas kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, Shalom. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, Puji Tuhan. puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita? Boleh lambaikan tangan, lambaikan tangannya yang sukacita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian berikut ini dengan penuh sukacita. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, oh, memuji Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang
Ada sukacita. Amin. Berikan tos kanan kiri. Saya bersukacita pagi hari ini. Puji Tuhan, karena kita percaya. Amin. Kita duduk kembali. Boleh duduk kembali. Persembahan pujian kaum pria. Saya persilakan untuk maju ke depan. Pria Hosana, semangat maju, cinta Yesus, haleluya. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku.
pujian yang sangat indah sekali. Dikatakan Yesus adalah pengharapan kita. Kalau kita mengharapkan dunia, sia-sia. Benar, Bapak Ibu Saudara? Benar. Kalau kita mengharapkan Tuhan Yesus itu pasti ada nyataan ya. Pasti ada kepastian. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada
Masih berdiri ya? Masih kuat ya berdiri ya? Amin, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam, sebelumnya kita akan pujikan pujian ini. Terkadang apa yang kita alami itu kita nggak ngerti ya. Tuhan ini apa sih yang Tuhan berikan buat kita itu. Tapi di balik semuanya itu Tuhan berikan rencana yang indah buat kita. Rencana yang sangat indah. Karena Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan gak mau memberikan yang jelek buat kita. Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Sama-sama katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Pujikan dengan segenap hati. Haleluya. Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan
Sungguh besar, sungguh heran, sungguh ajaib, sungguh dahsyat kemurahan anugerah, pertolongan, penyertaan, pelindungan-Mu. Dari hari ke hari sampai hari ini, Tuhan memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu, untuk mengerjakan pekerjaan dan keselamatan Allah, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami yakin pujian kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami yakin di tengah-tengah kami memuji Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman-Mu, sehingga bukannya menjadi pendengar, tapi kami percaya firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga apa yang Engkau firmankan Tuhan, Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mengetahui kehidupan kami semua. Sebabnya Tuhan kami mohon Tuhan Yesus Engkau hadir, dan hadir melalui firman dan Roh Kudus untuk memberikan jawaban dalam hidup kami, melawat kami semua, sehingga yang hadir kami dipuaskan, disejukkan, disegarkan melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman yang hidup dan berkuasa, penuntun hidup, dasar hidup, pedoman hidup, untuk hidup benar dan hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan, indahkan ruangan, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu, dan kami mau terima firman dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua baik. Semua baik. Haleluya. Haleluya. Hanya oleh kemurahan dan kasih Tuhan, pada saat hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, yaitu melalui ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman yang terambil dari kitab suratan 2 Timotius pasal 2 ayat 12 bagian A. Firman ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah saya sampaikan tanggal 9 Agustus. Siapa yang hadir pada waktu tanggal 9 Agustus 2 minggu yang lalu, angkat tangan. Tidak ada yang hadir. Yang tidak hadir tolong dia hadir. 2 minggu yang lalu. Masih ingat yang hadir? Masih ingat yang hadir? Apa itu firman Tuhan? Tema firman Tuhan apa? Apa? Haleluya. Banyak yang lupa. Kalau gitu perlu saya ulangi lagi. Saudara, saya hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semua. Mari kita baca ayat ini, 2 Timotius pasal 2 ayat 12 bagian A. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Tekun sekarang. Memerintah akan datang. Saudara, memerintah dengan Dia huruf besar berarti memerintah dengan Yesus. Itulah tujuan kita. Sekarang kita belum sampai kepada tujuan itu. Kita masih berjalan menuju tujuan itu. Di sini diperlukan yang namanya bertekun.
bertekun dan tetap teguh dalam iman, dalam hati, dalam pengharapan, dalam kasih. Berarti tidak tergoncangkan, tergoyangkan, tergeser oleh apapun, oleh waktu, saudara, oleh musim. Ayat ini, saudara, berisi prinsip ajaran hubungan antara Tuhan dengan kita atau kita dengan Tuhan. Ingat itu. Sekali lagi, ayat ini berisi prinsip ajaran hubungan antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Tentang apa? Tentang ketekunan dan keteguhan hati, iman di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak menentu. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit. Semakin hari semakin sukar. Banyak tekanan dari manapun dalam hidup kekristenan kita. Banyak masalah dalam hidup kita. Saudara, kehidupan orang percaya yang mengenal Yesus, iring Yesus, saudara, tidak akan terbebas dari namanya apa? Kesulitan, kesukaran, tekanan, aniaya. Saudara, tapi di sini firman Tuhan membawa kita pagi hari ini untuk bertekun. Berarti tetap setia, pegang iman, pengharapan, dan kasih. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Meskipun dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang sangat sulit, mungkin situasi yang sangat menyakitkan. Tetapi kalau saudara bertekun di dalam Tuhan, tetap teguh, saudara, saudara tidak akan pernah putus asa. Amin. Tidak akan menyerah kalah. Bahkan tidak akan menyangkal Tuhan. Saudara akan tetap setia dalam panggilan pilihan Tuhan. Dan di akhirnya apa? Akan memerintah dengan Yesus. Memerintah dengan Yesus, saudara. Dakun kasih dalam Kristus, di sini kami akan yaitu sedikit menjelaskan tentang ketekunan ini dalam bahasa yang lain. Ya. Rupanya arti ketekunan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu memang hampir sama, tetapi lebih jelas lagi dalam bahasa yang saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu proskartereu. Apa itu? Terus menerus, ya, melekat, erat dan setia. Terus menerus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, terus menerus. Berbintang ini, saudara, ingat apa? Pohon anggur dan ranting-rantingnya. Saudara mau berbuah, diberkati Tuhan, mampu menghadapi kesulitan, dekat dengan, nempel dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan sampai saudara tinggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih, bahasa lain yaitu hipomone. Apa itu, saudara? Bertahan di bawah tekanan. Sudah pernah hidup tertekan, ditekan, dihimpit, dijepit, loh saudara lari, tetap bertahan. Paulus katakan, aku terjepit, tapi tidak pernah hancur, tidak pernah kecepit, saudara. Tertekan, tidak pernah remek, saudara. Ya, itu Paulus katakan demikian.
saudara bertahan di bawah tekanan. Tekanan dari mana saya tidak tahu. Tekanan dari saudara bekerja dari atasan saudara, tuntutan. Kalau bekerja di perusahaan kan begitu. Ada target. Ya kan, tidak memenuhi target dipotong. Ya, ada yang kerja seperti itu. Tidak memenuhi dipotong, potong gaji. Bawah tekanan. Saudara. Selanjutnya saudara, hipomeno. Apa ini saudara? Tetap tinggal, bertahan dan teguh di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, aniaya. Tanpa lari, menghindari masalah, tetapi dia hadapi. Nah, yang luar biasa saudaraku kasih, jika kita tetap bertahan, tetap tinggal menanggung dengan sabar di bawah tekanan, tidak lari atau menyerah, ya saudara, ketika menghadapi ujian penderitaan di masa-masa sulit saudara, yaitu tetap bertahan dalam iman, kesudahannya, akhirnya, ujung-ujungnya saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan, berarti ada di atas. Ingat, setiap doa berkat saya sampaikan kepada saudara, jika engkau mendengar firman Tuhan yang kusampaikan hari ini dan engkau melakukan dengan setia segala yang difirmankan, apa janji Tuhan? Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi dari yang lain. Amin. Di atas. Syaratnya apa? Ayat ini bertahan. Ketabahan mental, rohani kita dalam memikul beban berat tanpa kehilangan harapan. Bahkan tidak menyangkal Tuhan. Sebab orang kalau berbuat tekanan begitu berat bisa menyangkal Tuhan. Karena tidak mampu. Di mana Tuhan engkau kok tidak menolong saya, engkau diam. Tetapi kalau saudara memiliki namanya ketekunan tadi, tetap bertahan, saudara tidak tinggal sendirian. Amin saudara. Kita akan belajar tentang ketekunan seorang tokoh dalam Alkitab. Saya sangat tertarik saudara dengan tokoh ini. Seorang muda. Kita baca Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai 11. Kejadian 37 ayat 2 sampai 11 saya baca ayat ini. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Sifa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayah kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Tetapi dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kau mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku, sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain.
yang diceritakan kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayahnya, saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Siapa ini saudara? Yusuf. Kita belajar ketekunan, keteguhan hati, iman Yusuf saudara. Dan Yusuf ini kita belajar dia mempunyai karisma dan mempunyai karakter yang sangat baik dan indah. Karisma itu adalah karunia dari Tuhan. Banyak orang mendapat karunia luar biasa, tapi tanpa ditunjang dengan karakter, akhir hidupnya, endingnya saudara, ya sangat memperhatikan. Kadang-kadang dia jatuh dalam dosa, dia tinggalkan Tuhan karena tanpa ditunjang dengan karakter. Sedikit saya sampaikan, yang punya karisma luar biasa tanpa ditunjang dengan karakter, endingnya akhir hidupnya dia menyangkal Tuhan. Siapa itu? Salomo. Punya karisma yang luar biasa, semua kagum. Semua raja-raja datang untuk menyaksikan karisma yang luar biasa, hikmatnya. Tapi tanpa ditunjang dengan karakter saudara, mudah terpengaruh oleh istri-istri yang tidak mengenal Tuhan, dibawa untuk menyembah berhala. Akhir hidupnya menyembah berhala, tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan akibatnya apa? Setelah Salomo, yaitu Salomo, kenapa Salomo tidak dihukum oleh Tuhan? Karena Allah telah berjanji. Kalau Allah telah berjanji saudara, janji itu tidak pernah meleset, pasti digenapi. Baru keturunan Salomo kerajaan itu pecah, terjadi satu peperangan. Yang kedua, siapa saudara? Samson atau Simpson, yang punya karisma yang luar biasa. Saudara, hanya dengan tulang rahang keledai dia bisa membunuh 1000 musuh orang Filistin. Tetapi karena saudaraku kasih seorang apa? Mbak Lucy. Bukan Mbak Lucy saudara. Siapa? Delilah. Jatuh pada tangan perempuan orang Filistin. Hancurlah hidupnya. Tapi saya tertarik kepada Yusuf ini. Dia punya karisma yang luar biasa. Dan ditunjang dengan karakter yang sangat baik. Makanya kita akan belajar pada saat hari ini. Dan karakter yang baik dan indah, akhirnya saudara, karisma dan karakter yang sangat baik ini membawa dia saudara naik tinggi, punya kedudukan yang tinggi, menjadi pejabat atau pemerintah yang tertinggi. Kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama saudara, Yusuf mempunyai sikap yang sangat amat baik. Sikap, tahu sikap saudara? Sikapnya manis. Sikap itu perilaku, tingkah laku, perbuatan, pendiriannya, pendapatan dan keyakinannya, pendapat dan keyakinannya. Itu sikap dalam hidup. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini sikap. Sering saya katakan kepada siapapun, saya kalau memberi nasihat kepada anak-anak
masih anak muda, siapapun saudara, baik teman, sahabat, hamba Tuhan yang masih muda, Anda akan diterima tergantung sikap Anda. Sikap menentukan saudara diterima atau ditolak. Orang senang atau tidak senang dari sikap. Sikapnya angkuh. Saudara, sikapnya angkuh. Orang senang, saudara lihat suka angkuh. Angkuh itu. Tidak mau nyopo. Sikap ini juga berbicara tentang kesombongan. Merasa dirinya luar biasa, tapi Yusuf tidak seperti itu, saudara. Ya. Dan sikap ini, saudara, dasar untuk menentukan hidupnya di masa depan. Jadi diterima orang, disenangi orang, itu dari sikap. Orang yang rendah hati, banyak orang yang senang. Saya tidak akan lama-lama di sini. Sikap dalam mengerjakan tugas. Yang pertama apa? Sebagai gembala, tadi dikatakan dia mengembalakan domba bersama-sama saudara-saudaranya. Gembala angon wedus. Siapa di sini pernah angon wedus? Biasanya orang direndahkan, arek angon niku. Kan begitu. Yusuf dari bawah, ya, mengembalakan domba, masih muda, saudara, tapi mempunyai jiwa yang luar biasa. Namanya mengembalakan, saudara, itu perlu apa? Telaten dan tekun, saudara. Kalau gembala domba baunya ambunnya kayak wedus kan gitu ya. Saudara, dia tidak malu mengembalakan domba. Kalau sekarang jadi area angon. Banyak orang dulu merendahkan kan. Apa pekerjaannya? Oh, area angon. Tapi dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Meskipun dia yaitu sebagai gembala, dia punya tanggung jawab, saudara. Jadi punya tanggung jawab yang besar. Ini sifatnya Yusuf. Ya. Punya tanggung jawab yang besar. Di dalam menjalankan tugas, menjalankan pengabdian, gembala itu mengabdi. Kalau saya ngomong di hadapan gembala, pendeta-pendeta, seorang gembala itu harus punya hati bapak. Biarpun ibu sebagai gembala punya hati bapak, bukan hati ibu, saudara, bapak. Tanggung jawab pertama. Dalam rumah tangga tanggung jawab ibu atau bapak? Bapak. Mengayomi, melindungi. Ya. Jadi seperti menjaga, dan masih banyak lagi. Saya tidak akan sampaikan lebih banyak lagi tentang ini, saudara. Ya, tugas gembala masih muda. Usianya berapa? 17 tahun. Berarti kalau 17 tahun SMA ya. Jadi seperti itu. Seorang gembala mempunyai hati yang penuh dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pemimpin, memimpin saudara, memelihara, melindungi, menjaga penuh dengan tanggung jawab. Sudah dipercayakan apa di gereja ini? Yusuf dipercaya untuk mengembala. Kita semua mendapat kepercayaan dari Tuhan, ya kan? Ya, apakah saudara bertanggung jawab menjaga kepercayaan itu? Keselamatan khususnya. Tugas apa di gereja? Apa kita menjaga bertanggung jawab mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab? Saudara,
Selanjutnya, supaya lebih kita bisa tuntas nanti saudara. Sikap menghadapi saudara-saudaranya. Tadi saudara baca gimana sikap saudaranya, perbuatan saudaranya apa? Membenci, memusuhi, ya, tidak ramah, kasar. Jadi Yusuf ini kalau sekarang itu dibully. Tahu dibully? Siapa yang pernah dibully? Yotam pernah dibully? Enggak, oh puji Tuhan. Acil, David pernah dibully? Enggak pernah, jadi enggak ngalami. Saya pernah dibully saudara. Siapa? Tolong angkat tangan. Enak gak dibully? Senang dibully. Ini Yusuf. Saudara, menghadapi saudara pada waktu dia dibully saudara. Ya. Kita lihat saudara, bahkan saudara lebih tua seharusnya dia itu harus memimpin, melindungi adik-adiknya, menuntun, membina. Tapi malah dikatakan jahat, sirik, iri hati, dengki. Pada waktu Yusuf mengalami dibully ini, apa yang dilakukan saudara? Dia membela diri, melawan? Tidak. Dia sampaikan kepada orang tuanya. Tapi ini bukan wadul loh saudara, dia sampaikan. Dia sampaikan kepada orang tuanya tingkah laku perbuatan saudara-saudaranya. Dan saudara sikap orang tuanya gimana? Langsung panggil, weplaki gitu, kamu sama adik simpan dalam hati. Ini sebetulnya ada firman yang lain saudara. Ayat ini kalau saudara nanti ya mungkin saya untuk menyampaikan, yaitu kesalahan orang tua mendidik anak. Pilih kasih. Saudara, banyak sekarang anak-anak dibully, lapor ke orang tuanya marah, orang tuanya tidak nerima saudara. Tetapi tadi ayat tadi, Yakub menyimpan dalam hati. Karena apa? Dia mengakui kesalahan kami, pilih kasih. Kalau orang tua sekarang dilapori dari sekolah, anaknya mungkin dijiwit, ya sama guru langsung lapor polisi. Seharusnya apa yang benar? Apa benar anak saya ini kalau di rumah baik, di rumah nurut, tapi belum tentu di sekolah, belum tentu di masyarakat saudara. Baik sopan, ya di rumah. Banyak orang tua juga saudaraku kasih, dia tidak menyadari anakku kok sampai dibully, anakku sampai di sini. Apa maksudnya? Apa penyebabnya? Sehingga saudara kalau anak itu dibela, anak itu akan jadi manja. Oh aku anak sing bela. Maaf saudara, saya membina kedua anak saya. Bukan saja kalau mereka bertengkar pulang tidak berani nangis saudara. Apalagi wadul. Nangis pun tidak berani. Itu Manateo itu. Kenapa kamu? Ini begini, mungkin kamu yang salah. Takut saya marahi. Anak kalau dibela orang tua, anak itu jadi manja. Yusuf, saudara, mendapat kasih lebih dari orang tua karena sikapnya. Kakak-kakaknya kenapa kok mendapat beda sama adiknya? Ya harus tanda tanya, kenapa kok diperlakukan seperti ini? Mungkin saudara kakak-kakaknya jadi anak yang berontak, anak yang bandel, sehingga tidak mendapat kasih. Nah, saudara kasih dalam Kristus, ini sikap menghadapi orang yang sirik, iri hati. Apa artinya dia sampaikan kepada Bapa? Berdoa.
Kalau saudara dibully, berdoa. Saya sering saudara dibully. Tapi saya bersyukur dengan dibully itu saya bisa jadi seperti ini. Apa sakit hati? Oh tidak. Yusuf ini saya belajar hidup Yusuf. Kami sudah belajar dan kami mengalami apa yang ada dalam kami mengalami, saudara. Direndahkan, dihina, diceritakan kemana-mana, saudara. Ya, boleh katakan dielek-elek gitu ya. Bahkan difitnah. Jadi firman yang saya sampaikan ini saya sudah mengalami. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Saudaraku kasih. Ya, kebenaran sekali waktu akan muncul. Amin. Ini terus pada waktu sikap dia menghadapi istri Potifar. Istri Potifar. Yusuf diapakan? Difitnah. Pernah difitnah? Enak ya? Puji Tuhan gitu. Siapa yang difitnah? Puji Tuhan. Halo? Difitnah, tidak berbuat, dituduh berbuat. Saudara, dituduh. Yusuf bertahan, mempertahankan kebenaran dan kekudusan. Meskipun saudara dia harus difitnah, saudara ada kesempatan dalam kesempitan, tetapi Yusuf tidak. Dia menolak saudara. Meskipun dia harus menanggung akibatnya, dia dimasukkan kemana? Ke penjara. Tanpa diadili dia di penjara. Saudara, sakit enggak saudara? Halo? Sakit enggak saudara? Sakit saudara. Ya, dia tidak berbicara apa-apa. Dalam firman Tuhan dia tidak membela. Seorang budak hamba tidak ada berhak untuk membela, dia hanya nurut saja. Ini sikap saudara. Yang kedua adalah sifat. Kejadian pasal 37, tadi Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai ayat 3b, 3a. Sekarang sifat. Ya, sifat ayat 3b sampai 4. Sifat itu karakter, watak, kebiasaan. Dia dikatakan baik hati, ramah, jujur, disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, lemah lembut, mengalah, tidak membalas dendam, tidak ada akar pahit. Saudara, tidak ada kebencian. Ini sifat saudara. Dalam basa Jawane watek. Ada istilah kalau watuk ono obate komik. Ya. Tetapi kalau watek, setuju dengan istilah ini? Tidak setuju. Dalam Yesus, dalam Kristus Yesus, saudara, watak saudara, sifat karakter bisa dirubah. Percaya? Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mau dirubah, mau berubah, itu harus dilatih. Kita tidak mungkin bisa spontanitas. Ada dilatih, latihan saudara. Karakter watak bisa dilatih. Saudara biasa suka tersinggung, marah-marah. Harus dilatih untuk apa? Mengalah dan sabar. Bisa enggak? Seperti orang lahir baru. Firman Tuhan ini watak itu ya berupa tadi ini berbicara tentang lahir baru. Tanpa lahir baru saudara tidak bisa masuk surga.
Yang lama itu tenggelam, yang baru muncul. Amin, di dalam Yesus. Contohnya apa? Paulus, orang yang jahat, kejam terhadap pengikut Kristus, menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh, bisa berubah. Berapa hari? 3 hari, saudara. Luar biasa. Setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, 3 hari berubah. Mengapa orang-orang Kristen puluhan tahun ikut Tuhan kok tidak ada berubah? Tidak ada perubahan. Padahal tanpa perubahan saudara tidak akan bisa masuk surga. Karena apa, saudaraku kasih? Ketemu pertama, berjumpa dengan Yesus. Dia percaya bahwa yang dianiaya Yesus, dia sadar dan bertobat. Setelah ketemu dengan Yesus, bertobat, saudara. Baca dalam Kisah Rasul pasal 9. Dibuat dia buta, didoakan oleh Ananias, dan dia penuh dengan Roh Kudus. Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus? Itu yang akan mengubah sifat karakter kita. Diubah, saudara. Ya, diubah. Paulus diubah oleh Tuhan. Ya, yang dulunya keras kepala, yang dulunya yaitu hidup dalam kejahatan, dalam dosa, dirubah, berubah, melawan Kristus, melawan pekabar Injil. Sekarang dia menjadi pengikut Yesus dan pekabar Injil yang luar biasa karena mau berubah. Aku kasih dalam Kristus, banyak saya lihat anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa yang dulu mengenal Tuhan di tempat ini saya lihat. Dan mereka yang menceritakan tetangga kanan kiri, oh dulu om orang ini ndak isoan, kejam, jahat. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, ada perubahan. Oh saya bersyukur, senang. Dia mengenal Yesus, ada perubahan. Ya, dulu jahat jadi baik. Suka marah, suka ngamuk, berubah. Sabar, saudara. Itu sifat atau karakter yang berubah. Nah, saudara kasih dari contoh Paulus. Dikatakan, saudara, dalam ayatnya dikatakan dalam pasal 37 ayat yang ke-3b dan 4. Dikatakan Yusuf diberi pakaian jubah, dikatakan maha indah. Dalam terjemahan lama berwarna-warni. Bahasa Jawanya apa berwarna-warni itu? Belang bontengnya? Bukan. Berwarna-warni berarti indah. Dikasih jubah, pakaian. Pakaian sifat di sini dalam penjelasan singkat adalah sifat seseorang, pakaian. Ajining diri sekolati, ajining rogo soko busono. Pakaian, berpakaian. Pakaian yang kita pakai ini mencerminkan sikap sifat kita. Mencerminkan sifat kita, saudara. Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Saya enggak apa-apa dicap katanya itu pendeta Ali itu saklek. Mengenai apa? Mengenai pakaian seorang wanita yang berdiri di mimbar. Saya bilang pakai atribut sesuai dengan jenisnya. Saya dicap sebagai saklek, silakan. Berdiri di mimbar itu di hadapan Tuhan. Kok cik beraninya, saudara? Di hadapan Tuhan pakai you can see.
Kalau angkat tangan, ketika bau kain. Ini hanya intermezzo saja. Pakai pakaian yang rapi. Apalagi berdiri di atas. Kira-kira kalau pakai rok di atas dengkul gimana? Rok mini saudara. Sudah bisa konsentrasi enggak kira-kira? Halo? Saya bilang pakai rok di bawah lutut. Enggak apa-apa saya dikritik saudara. Sebab itu adalah sifat seseorang seperti itu. Kita mencerminkan sifatnya Yesus. Jadi di sini katakan jubah itu, pakaian itu penjelasan singkat sifat seseorang, perlengkapan. Dan ini menentukan Yusuf mempunyai kedudukan yang tinggi. Haleluya. Yaitu pengertian singkat tentang yaitu jubah di sini. Saya sampaikan saja baca ayatnya. Yang pertama, jubah di sini 1 Korintus pasal 12. Apa itu? 9 karunia dari Tuhan. 9 karunia, mendapatkan karunia. Ya, karunia ada yang karunia yaitu untuk suara yang bagus, melayani, main musik itu karunia. Saudara. Yang kedua, saudaraku kasih, jubah yang kedua adalah Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Hendaklah engkau kuat di dalam kuasanya. Peperangan bukan melawan daging dan darah, melawan kuasa kegelapan, roh jahat, roh setan, saudara. Itu sebabnya pakailah selengkap senjata Allah. Saudara-saudara, kalau pakai jubah yang maha indah ini, saudara bisa pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mampu menghadapi semu daya iblis dan panah api. Selanjutnya saudaraku kasih, tidak akan saya jelaskan, ini berbicara tentang iman, berbicara tentang berdoa, tentang firman Tuhan, tentang Roh Kudus. Dilengkapi hidup ini dengan doa, dengan baca firman Tuhan, dengan ibadah, beriman kepada Tuhan, saudara. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yang ketiga, saudaraku kasih, Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23, yaitu buah roh. 1 buah 9 rasa. Ini saudara, jubah itu berbicara tentang ini. Yang keempat kita baca bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Perlengkapan. Saudara, perlengkapan. Ini Yusuf mempunyai sikap sifat yang luar biasa. Yang ketiga, dia punya visi, tadi mimpi. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 11. Mimpi hari ini, visi hari ini digenapi hari esok. Yusuf pada waktu mimpi usia berapa? Halo, Yotam, Brian, David, usia berapa? 17 tahun. Digenapi pada waktu usia berapa? 30 tahun. Berarti menunggu visi mimpi itu 13 tahun. Apakah pada waktu dia menunggu visi selama 13 tahun berjalan lancar? Berjalan dengan baik? Saudara, dia mendapat mimpi dan visi diceritakan kepada orang lain, justru orang lain menolak, membenci. Tapi saudara tahu penyataan saudara-saudara dan ayahnya itu terjadi, amin. Saudara, apakah engkau
kakak-kakakmu ini akan sujud menyembah kepadamu, kan begitu kakak-kakaknya. Dengan kata-kata yang benci, saudara. Pada waktu bapaknya diceritakan bahwa ada matahari dan bulan itu ayah dan ibu, dan bintang-bintang 11 bintang. Bapaknya juga demikian. Apakah aku ibumu dan saudara-saudaramu harus sujud menyembah? Terjadi enggak itu? Yusuf tidak ingin disembah. Tetapi kata-kata para pembenci itu terbalik, saudara. Digenapi dalam hidup Yusuf, saudara. 13 menunggu untuk mencapai mimpi, yaitu apa? Memerintah. Betul kan? Yusuf kan menjadi pemerintah. Kedudukan yang kedua sekarang ini perdana menteri. Kalau di satu kerajaan, kedudukan yang tinggi. Nah, pencapaian ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya dan untuk orang banyak. Kalau sudah berhasil sukses, oh ini kan saya kerja keras ya untuk diri kita sendiri. Tapi Yusuf tidak. Ya, beberapa kali saudara, visi dan mimpi ini akan digagalkan. Siapa yang gagalkan, saudara? Pertama, saudara-saudaranya. Kedua, istri Potifar. Ketiga, teman di penjara. Tapi luar biasa, saudara baca Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 41. Saudara baca, disitulah mimpi itu digenapi. Visi itu digenapi. Karena apa? Yusuf dia tidak mau menyerah. Meskipun ada tekanan, dibenci, dimaki-maki, diseksa, difitnah, dipenjara. Luar biasa, dia tetap tekun. Bertahan, tidak menyerah, tidak menyangkal Tuhan, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dalam pasal 41 ayat 38, jubah Roh Kudus itu yang dari orang tua, dari Tuhan itu, yang dapat menyelesaikan masalah, menguraikan masalah, menerjemahkan mimpi Fir'aun. Mimpi yang dimimpikan oleh Fir'aun itu apa yang terjadi ke depannya. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Akan terjadi seperti itu. Hanya Yusuf yang bisa menguraikan masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Maka Fir'aun katakan, Yusuf memberikan saran, carilah orang yang bisa mengatasi masalah ini. Fir'aun mengatakan, di negara tidak ada seperti engkau. Karena apa? Ada ayat mengatakan, Fir'aun mengakui, karena roh Allah ada di dalam kamu, sehingga kamu bisa menyelesaikan masalah. Menerjemahkan mimpi, dan Fir'aun mengakui kamu yang akan mampu untuk mengatasi ini. Itu apa, saudara? Sifat, sikap, dan jubah tadi. Yang memampukan Yusuf, saudara, untuk yaitu menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan apa, saudara? Bukannya menerjemahkan, tapi permasalahan apa yang terjadi. Masa kekeringan, masa kelaparan, sampai 7 tahun, saudara. Aku kasih dalam Kristus. Setelah Yusuf mencapai mimpi, menjadi penguasa, memerintah, apakah Yusuf berubah sifat sikapnya? Jadi sombong? Saya tanya, pada waktu Yusuf telah dilantik dalam pasal 41 itu, saudara baca. Setelah Yusuf mempunyai kedudukan yang tinggi, Perdana Menteri,
Yusuf ingat enggak perlakuan saudaranya yang jahat? Ingat tidak? Ingat apa tidak? Enggak. Manusia, saudara. Pada waktu Yusuf mempunyai menjadi Perdana Menteri, ingat enggak perlakuan istri Potifar yang memfitnah dan menjebloskan penjara? Ingat tidak? Ingat. Tapi bagaimana sikap dan sifat Yusuf? Ada kesempatan balas dendam kan? Tapi tidak. Itulah sikap dan sifat Yusuf ya, yang perlu kita teladani dalam hidup ini. Luar biasa, saudara. Tetap sama, tidak berubah. Kalau dulu dia hanya bawa dalam doa, demikian pula. Bahkan dia tidak balas dendam kepada saudara-saudaranya, kepada istri Potifar, kepada temannya, saudara, yang melupakan dia. Dia sambut dengan baik. Bahkan saudara dibawa, diberi tumpangan, yaitu dijamin dalam hidupnya. Luar biasa, saudara, mengampuni, melupakan. Ada beberapa daftar pada waktu Yusuf, saudara kasih, ya, untuk mendapatkan apa yang diingin, apa visi yang dari Tuhan. Pertama, apa? Dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tidak senang. Saudara sedang dimusuhi oleh orang, dimaki, direndahkan, disiksa, dimasukkan dalam sumur. Yang kedua, yang ketiga dijual, jadi budak, saudara. Yang ketiga jadi budak di rumah Potifar. Yang kelima dia difitnah. Yang keenam dia dipenjara. Yang ketujuh dia dilupakan oleh teman-teman. Pernah alami 7 hal ini? Sudah dimaki, dibenci, dihina, direndahkan, dimusuhi, dibully, saudara. Nama saudara dijual. Maaf, saya harus cerita ini. 5 tahun kemudian saya ada yang menceritakan bahwa ada seorang donatur. Saya tidak tahu, tapi ada yang ngasih tahu ini. Setelah itu dia bilang, oh ini di Jombang, saya tak bagi di Mojokerto. Oh di Mojokerto sudah ada siapa, Pak Ali. Padahal saya tidak ngerti, saudara. Ada pengusaha harus nyalurkan berkat untuk hamba-hamba Tuhan, nama saya. Padahal saya tidak ngerti. Harus sampaikan itu. Saya alami ini. Nama saya dijual. Tidak apa-apa. Yang penting orang lain diberkati, biarpun nama saya seperti ini. Saya alami seperti itu. Coba. Kalau orang menilai, oh ini berarti tidak pernah dibagi. Tidak tahu mereka menerima apa enggak. Kalau dia itu orang yang suruh ngasih kepada tidak dikasih, berarti saya dicap, waduh, apa namanya, korupsi, dipakai sendiri. Padahal saya tidak ngerti. Saudara, saya alami seperti itu. Dilupakan. Sudah berbuat baik, berbuat ini, berbuat ini, tapi tidak dianggap, dilupakan. Tidak apa-apa. Saudara berbuat untuk Tuhan. Amin. Manusia tidak menghargai, tidak apa-apa. Manusia melupakan, saudara, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah melupakan kita semua. Amin, saudara. Ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan saat ini. Yang pertama Wahyu, ayo kita baca terlebih dahulu. Wahyu pasal yang ke-2 ayat 26-27. Apa kata Alkitab? Kalau kita tekun, berteguh dalam hati, nyontoh seperti Yusuf, apa yang kita rasakan, kita alami. Wahyu pasal 2 ayat 26. Wahyu pasal 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Punya kuasa memerintah. Di sini katakan siapa yang
bertahan sampai kesudahan, berarti ini tekun sampai akhir. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini tekun bertahan. Tekun kasih dalam Yesus Kristus. Ya, tadi dikatakan bahwa Yusuf tidak pernah membalas dendam, melupakan semua, bahkan menerima dengan baik. Orang jahat menjahati tapi dibalas dengan kebaikan. Amin. Kalau saudara punya keteguhan hati, saudara kan bisa berbuat seperti itu. Bahkan Yusuf katakan, engkau telah mereka-reka yang jahat, melakukan jahat menjahati aku. Tapi Tuhan melakukan yang terbaik. Amin. Tuhan membela kita, melakukan yang terbaik bagi kita. Saudara, ada istilah seperti ini. Disio-sio jadi disio-sio jadi roh. Itu bukan istilah, tapi ini firman Tuhan Yusuf. Dimaki, dibenci, difitnah, justru semakin diberkati. Kamu alami itu? Haleluya. Haleluya. Saudara, janji Tuhan bukan untuk Yusuf tapi untuk kita semua pada pagi ini. Mari kita belajar kehidupan Yusuf. Saudara, kalau sudah ingin janji Tuhan tadi diangkat lebih tinggi, Yusuf demikian pula. Dari saudara-saudaranya, dari semua bangsanya, dari semua yang membenci dia, karena tetap dia ada dalam kebenaran dan kekudusan, tetap setia dalam iring Tuhan. Saudara, Tuhan membela kita semua, Tuhan menolong kita semua. Mari kita setia dan setia tekun di dalam kita mengerjakan keselamatan. Tidak akan putus asa, tidak menyerah, bahkan menyangkal Tuhan. Saudara, tekun itu berarti melihat ke depan. Ada janji Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Hari ini, esok dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Aku kasih dalam Kristus, kita telah melewati hidup kita itu dalam siklus, saudara. Dalam musim. Ada musim kemarau kering, kita lewati. Setelah itu ada musim hujan. Di luar negeri ada musim dingin, ada musim gugur. Saat ini saudara sedang menghadapi musim apa? Sakit penyakit, kesulitan ekonomi, pekerjaan. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan memperhatikan kita semua. Kalau kita tetap tekun dan memandang Tuhan, tidak lemah dan tetap teguh di dalam Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita semua berdiri. Yusuf melewati musim kebencian, Tuhan bersama. Yusuf melewati musim difitnah, Tuhan ada di sana. Yusuf melewati musim penjara, Tuhan ada di sana. Yusuf melewati dilupakan oleh teman-temannya, Yesus ada di sana. Dan Yesus membawa dia menikmati janji Tuhan. Demikian pula saya dan saudara, tidak putus asa apapun yang terjadi, tetap tekun dalam mengerjakan keselamatan, ibadah, berdoa, baca Alkitab, lebih hari lebih tekun, lebih setia dalam melayani. Saudara akan melihat janji Tuhan digenapi. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
tidak sendirian. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, sakit penyakit demi sakit penyakit. Saudara, ingat saudara, bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kita tetap tekun, teguh, tidak tergoncangkan. Haleluya. Saya akan melihat Tuhan bertindak untuk memberikan pertolongan. Haleluya. Pada waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan ada dimanapun kita berada. Tuhan yang menyertai Yusuf, memampukan Yusuf, juga Tuhan bersama kita dan memampukan kita. Haleluya. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kemampuan kami, kekuatan kami. Haleluya. Adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan. Angkat tangan saudara dengan iman. Kita bisa lewati sampai hari ini karena Tuhan bersama kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersama-Mu Tuhan kami akan mampu tetap tekun Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan kami. Haleluya, haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Mampu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku,
yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Merupakan pengakuan dan penyataan kita hari ini. Kalau kita ada hari ini, kita mampu hari ini karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kita hari ini. Katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Yohanes Suradi maju ke depan dan berdoa. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hati kami Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami panggil, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami ucap syukur Tuhan, di mana Engkau yang sudah memberikan kemenangan Tuhan. Untuk kami datang ke rumah Allah ini Tuhan, kami sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke tangan-Mu saja ya Tuhan. Hanya tangan-Mu yang senantiasa menjamah dalam setiap kehidupan kami yang datang pada siang hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Kau yang tahu Tuhan di dalam setiap isi hati kami masing-masing ya Tuhan. Dalam setiap keperluan kami, kebutuhan kami, pergumulan kami. Hanya Engkau yang menjadi jawaban kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Di mana Engkau yang sudah menyuarakan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan
menjadi tuntunan dalam hidup kami. Setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Tidak ada perubahan dalam keimanan kami ya Tuhan. Biarpun itu tantangan, rintangan itu boleh silih berganti di dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Pergumulan kami Tuhan, ya Tuhan, permintaan kami ya Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan. Di dalam isi hati kami yang dalam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup ini ya Tuhan. Ya Tuhan, seperti Tuhan, ya Tuhan Yusuf Tuhan, bahkan mereka Tuhan mengalami, ya mereka alami Tuhan, tidak segampang semudah yang mereka ya Tuhan alami. Tetapi Tuhan ya Tuhan di belakangnya ada Tuhan ya Tuhan, di dalam ya Tuhan kehidupan Yusuf Tuhan, menerima mahkota, bahkan mereka Tuhan memiliki kedudukan yang tinggi ya Tuhan. Terima kasih, mungkin dalam setiap jemaat-Mu yang Tuhan datang pada siang hari ini, sore hari ini, pagi hari ini ya Tuhan, yang mungkin mereka Tuhan baru mengenal Yesus, mungkin ada Tuhan tantangan dalam keluarga, tantangan Tuhan dalam masyarakat tetangga ya Tuhan, tidak goyah ya Tuhan. Tetap Tuhan mereka setia ya Tuhan. Tetap Tuhan mereka Tuhan pandang Engkau Yesus yang satu-satunya menjadi juru selamat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, menjadi saluran berkat dalam hidup kami Tuhan. Supaya firman-Mu pada Tuhan pagi hari ini tidak sia-sia, tetapi menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami boleh pulang Tuhan dengan membawa Tuhan damai sejahtera yang dari Engkau. Surga itu ada dalam hidup kami ya Tuhan, ketenangan jiwa kami ya Tuhan. Untuk kami menjalani hidup hari demi hari, bulan demi bulan ya Tuhan yang kami alami ini ya Tuhan. Berkati Tuhan yang sudah pimpin pujian, yang bertugas Tuhan ya terbaik singer, ya Tuhan pemain musik ya Tuhan, multimedia, sound system ya Tuhan, yang mengerjakan kantong kolektor. Engkau berkati semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang datang pada Tuhan pagi hari ini tidak sia-sia, tapi memperoleh Tuhan berkat yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang kita terima, taat, tekun dan setia sampai akhir. Amin. Puji Tuhan, mari kita berikan persembahan yang kedua. Untuk persembahan boleh maju ke depan. Bila topan keras melanda hidup, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
Tuhan.